Kita satu di dalam doa. Tuhan, kembali kami diberikan kesempatan mendengarkan suara-Mu, mendengarkan firman-Mu melalui kelompok tubuh bersama KTB Immanuel yang tinggal di perumahan Taman Alamanda. Terima kasih Tuhan, biarlah kami mempersiapkan hati dan pikiran kami yang tentunya dituntun oleh Roh Kudus buat kami mengerti, memahami, dan siap menerima, mengerjakannya, melakukannya di dalam kehidupan kami. Firman Tuhan, karena kami telah siap membaca, merenungkan bersama dalam nama Yesus kami berdoa dan setiap kita berkata amin. Oke, puji Tuhan. Kembali bersama-sama kita akan diberkati dengan firman Tuhan yang diambil dari kitab Markus. Kitab apa? Markus. Kitab Markus, yaitu melanjutkan ya pasal-pasal yang sebelumnya ya sudah selesai. Sekarang masih melanjut kepada pasal yang ke-8. Pasal yang ke-8 Injil Markus ayatnya yang ke-31 sampai 38. Nanti akan dilanjutkan dengan ayat yang lain juga. Pasal 9 ayat 30 sampai 32, pasal 10 ayat 32 sampai 34. Kita baca ya. Dimulai dari Tari. Ya, Tari baca 2 ayat, 31, 32. Anak-anak bisa hanya 1 ayat saja. Ya. Ya. Yang remaja yang pemuda dan ibu-ibu baca 2 ayat. Oke? 2 ayat Alkitab. Dimulai dari siapa tadi itu? Tari. Ya, Tari. Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. 2 ayat. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Ayat 33, maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Penyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ayat 34, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Ayat 35, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Ayo. Mengapa seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? 38. Ayat 38. Sebab barang siapa kalau karena aku anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang udah selesai. dalam kemudian kapalnya. Ini Sekarang ayat pasal 9 ayat 30. Diiringi malaikat-malaikat kudus. Pasal 9 Pasal 9 ayat 30. ayat 30. 30 sampai 32. Pasal 9 ayat 30, Yesus dan murid-muridnya
berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengatakan murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segera menanyakannya kepadanya. Ya, ayat 10 pasal 10 ayat 32 sampai 34. 10. 2. Ayat 32 sampai 34. Ayat 32. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan murid-murid, merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan dia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. 33. Ya? Katanya sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, saya satu ayat dapatnya ya, yaitu dan ia akan diolok-olokkan dan diludahi, disesah dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Puji Tuhan. Amin. Ya, jadi kita semangat ya baca Alkitab ya, yang orang dewasa, usia lanjut, anak-anak, semuanya harus semangat membaca Alkitab. Karena Alkitab itu adalah firman Allah. Jadi hari ini kita belajar bersama-sama sharing firman Tuhan yaitu dengan topik komitmen pelayan Kristus. Apa? Komitmen pelayan Kristus. Jadi setiap kita, siapapun kita ini adalah pelayan Kristus. Jadi pelayan Kristus itu bukan hanya pendeta, gembala, ya, evangelis, majelis, tidak. Semuanya orang Kristen harus menjadi pelayan Kristus. Nah, itu suatu anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani Tuhan selama hidup di dunia ini. Nah, karena itu tidak boleh disia-siakan. Nah, karena itu melalui KTB ini dibutuhkan namanya komitmen untuk melayani Tuhan atau komitmen pelayan. Nah, siapa yang menjadi teladan kita dalam hal komitmen melayani? Tuhan Yesus. Ya, yang pertama adalah Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus itu adalah hamba yang sempurna. Ya, hamba yang sempurna. Coba kalau Yesus itu tidak berkomitmen, dia taat, seperti yang dikatakan, dia akan disiksa, disesah, dibunuh, ya, lalu dia akan mati, disalibkan, dan baru dia bangkit lagi di hari ketiga. Nah, itu semua dilakukan oleh Yesus karena memiliki komitmen menyenangkan hati Bapaknya. Ya, hati Bapaknya. Maka Yesus mau melakukan itu semua. Nah, luar biasa. Itu tidak mudah kalau bukan didasarkan kepada kasihnya, ya, kasihnya kepada manusia. Jadi hari ini sasaran KTB yaitu memiliki komitmen pelayanan seperti Yesus adalah hamba Tuhan yang sempurna. Nah, di pengantar dikatakan demikian. Menurut para pakar, terjadi krisis di negara Indonesia itu tahun 1998 bulan Mei, masih ingat sekali ya. Nah, pemulihannya itu sangat tergantung kepada komitmen pemerintah untuk melaksanakan agenda reformasi, sehingga ada disebut dengan tahun reformasi, ya, perubahan, ya, yang dilakukan oleh
Perintah. Jadi suatu negara, kalau negara itu bangkrut, kalau negara itu terjadi krisis ekonomi, nah siapa yang dapat memulihkan itu? Itu tergantung kepada siapa? Komitmen pemerintah untuk memperbaharui. Nah, itu. Jadi negara itu membutuhkan namanya komitmen dari para pemerintahan ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa arti dari komitmen? Apa arti komitmen? Ya. Komitmen. Artinya apa? Ya, arti komitmen itu adalah suatu janji. Artinya suatu janji. Jadi kita berjanji dan tidak cukup hanya berjanji, tapi harus diikuti dengan apa? Tanggung jawab. Yaitu apa lagi? Tekad. Ya, kemudian apa lagi? Kesungguhan hati untuk memenuhi janji. Jadi singkatnya itu adalah namanya komitmen. Kalau kita menyerahkan diri untuk melayani Tuhan, nah itu tidak boleh hanya sebatas omongan, tidak boleh hanya sebatas berjanji. Aku berjanji mau tetap setia melayani. Nah, itu belum komitmen. Tapi kalau dia berjanji, lalu dia bertekad, bertanggung jawab, dia lakukan apapun resikonya, apapun hambatannya, apapun tantangannya, ya, apapun yang harus dikorbankan, dia siap untuk melakukannya. Begitu. Ini seringkali komitmen seperti ini ya ditemukan dalam pelayan Tuhan tidak ada, ya. Hanya sakit kepala sedikit aja tidak datang melayani, tidak datang beribadah, gitu kan? Nah, itu. Jadi hanya gangguan suasana hati, tidak mau malah pergi pelayanan. Nah, begitu ya. Itu adalah komitmen karena ingin ya lebih tertarik dengan perkara-perkara duniawi, ya, jalan-jalan ke mall ya atau belanja-belanja karena masih ada uang. Nah, itu akhirnya pelayanan tinggalkan karena pacar ya tidak mau KTB ya, lebih baik jalan-jalan dengan pacarnya. Nah, itu namanya tidak memiliki komitmen ya. Kalau seorang ada seorang remaja putri, dia ingin banget belajar tahu main gitar, ya, main gitar. Nah, karena dia berpikir dengan main gitar dia bisa melayani di gereja, bisa dia bernyanyi sambil main gitar atau main gitar sambil bernyanyi. Dia punya kerinduan seperti itu. Lalu dia cari siapa yang bisa melatih dirinya. Ya, ketemu ya yang melatih juga seorang pemuda yang melatih dirinya. Itu ya. Hanya mulai ada janji untuk mereka latihan. Udah janji nih. Pokoknya tekad harus sampai selesai, sampai bisa main gitar dengan profesional. Udah, 1 kali mereka lakukan, 2 kali mereka lakukan. Yang ketiga kali ya mereka malah justru mulai longgar ya, artinya tidak mau lagi melakukan itu. Lebih baik kita main git nanti aja latihannya kan masih ada waktu ya, pergi dulu. Nah, pergi, ternyata pulang-pulang nggak jadi. Nah, berhari-hari berulang-ulang seperti itu, akhirnya nggak jadi. Nah, malah mereka jadi pacaran ya. Nah, itu namanya tidak ada komitmen ya. Siapapun ingin berhasil, baik pemain sepak bola, atletik ya siapapun itu harus disertai dengan komitmen untuk apa? Latihan. Gio kalau mau jadi pemain sepak bola profesional ya harus latihan main bola ya, tendang bola bukan tendang kaki orang, ya kan? Jadi bukan tendang siapa itu namanya si Jelo kan gitu ya. Ya, jadi harus tendang bola ya, bola. Nah, itu namanya komitmen, itu membutuhkan namanya pengorbanan dan kesungguhan hati ya. Nah, sekarang di dalam pelayanan itu butuh komitmen enggak? Butuh. Ya, apakah komitmen itu diperlukan dalam pelayanan Kristen? Ya, sangat dibutuhkan. Nah, sekarang bagaimana kita bisa ya mengetahui komitmen dalam pelayanan? Bagaimana komitmen pelayanan seorang pelayan Kristus sesuai dengan apa yang kita baca tadi. Sekarang kita lihat observasinya ya. Oke. Tadi di ayat 30 pasal 8 ayat 31 sampai ayat yang ke
33A ya. Ya, 31 sampai 33A. Nah, kita coba kembali ke ayat firman Tuhan tadi ya. Ayat 31. Ya, kita perhatikan. Apa komitmen Yesus tentang dirinya sebagai Mesias? Apa komitmennya? Coba ayat 31. Apa komitmennya? Mengajar. Kemudian menanggung banyak penderitaan. Kemudian siap ditolak oleh tua-tua imam kepada ahli Taurat, ya. Dia akan dibunuh, lalu nanti apa? Dibangkitkan ya di hari ketiga. Apalagi komitmennya? Ya. Coba kita lihat lagi sampai 33A. Ya. Apa komitmennya? Ya. Jadi dia kalau kita perhatikan 32-33 ini apa? Artinya dia harus apa? Ya, taat kepada kehendak Bapa. Nah, kalau Petrus mengatakan tidak boleh terjadi hal itu. Nah, itu yang kau pikirkan adalah pikiran manusia. Ya. Nah, coba kita, maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, hanyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Berarti di sini yang dipikirkan oleh Yesus apa? Ya? Ya, dia harus mati dan bangkit. Itu kehendak Bapa. Itu adalah suatu ketika Bapa mengutus dia adalah untuk menjadi manusia. Ada manusia dan dia harus menderita, dia mati ya di kayu salib dan akan bangkit di hari yang ketiga. Itu jauh sebelum terjadi penyaliban Yesus. Sudah dikatakan itu kepada murid-muridnya. Ya, murid-muridnya. Oke, itu komitmennya luar biasa ya. Lalu sekarang kita perhatikan. Nah, perhatikan apa latar belakang Petrus menegur Yesus. Apa latar belakang sehingga ditegur? Apa latar belakangnya sehingga Yesus tegur dia? Masih di ayat yang sama ya, 32 sampai 33. Petrus menarik Yesus ke samping. Hah? Kenapa? Petrus menarik Yesus. Ya. Petrus bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Ya. Karena apa yang dipikirkan oleh Petrus bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Ya, nah itu. Dia belum paham. Yesus mengatakan aku akan disesa, dibunuh dan akan mati, dan hari yang ketiga aku akan bangkit. Petrus itu belum mengerti, memahami itu, nggak boleh terjadi. Ya, seolah-olah dia di sini adalah pembela siapa? Pembela Yesus, bukan seolah-olah dia membela Yesus. Tidak boleh. Ya, maunya itu tidak dibunuh, tidak disalibkan begitu ya. Maunya Petrus begitu ya. Nah, tapi kehendak Tuhan ya harus terjadi hal itu. Apalagi itu sudah dinubuatkan oleh para nabi, dikatakan oleh Yesus itu harus digenapi. Lalu bagaimana sikap Yesus terhadap Petrus yang mengatakan demikian? Sikapnya apa? Marah ya. Ya, marah di sini bukan marah karena benci ya sama Petrus. Maunya Yesus itu supaya mengerti maksudnya Tuhan Yesus dari ucapan itu, dari perkataan itu. Sehingga Yesus marah, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi maka dikata, nyalah engkau iblis. Nah, siapa yang menjadi iblis? Petrusnya bukan iblis, tapi perkataannya itu adalah perkataan yang dipengaruhi oleh siapa? Iblis. Maunya iblis itu Yesus itu jangan mati ya, atau mati tapi bangkit begitu ya. Nah, tapi itu semuanya tidak terjadi karena Yesus mati dan bangkit dari kematian, yaitu kemenangan yang hebat yang luar biasa. Dikatakan Yesus ya mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Belum ada satu tokoh agama yang mengalahkan kematian. Ya, hanya satu-satunya Yesus. Makanya kematian Yesus dan kebangkitan Yesus itu menjadi dasar iman kita ya. Ya, kita mati dalam kehidupan yang lama, mati dalam perbuatan dosa, maka kita dibangkitkan hidup di dalam Kristus. Ya, hidup di dalam Kristus. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Ya. Nah, masih observasi yang ketiga.
apa tuntutan Yesus kepada para pengikutnya dan bagaimana akibatnya bila tuntutan itu tidak dipenuhi. Pertama kita lihat dulu apa tuntutannya. Menyangkal diri. Ya, ayat 34 tadi ya. Ya. Pasal 9 ayat 34. Coba kita lihat satu-satu. Ayat 34. Yo. Diri. Yang pertama apa? Menyangkal diri. Menyangkal diri. Nah, kemudian Memikul salib. memikul salib. Terus Mengikut Yesus. ya, mengikut Yesus. Berarti ada berapa itu? 3. 3. Ya, 3 ya. Nah, sekarang perhatikan akibatnya kalau tidak melakukan tuntutan itu, atau apa akibatnya jika tuntutan itu tidak dipenuhi? Kehilangan nyawa. Kehilangannya Nyawa. nyawa. Terus apa lagi? Hah? Ya, kehilangan nyawa. Terus apa lagi? Barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Kehilangan nyawanya. ya, angkatan yang tidak setia, ya, dan berdosa ini anak manusia akan apa? Ya, akan malu juga. Kan dikatakan itu ya, malu karena orang itu apabila datang kelak dalam kemuliaan Bapa. Ya, begitu ya. Nah ini luar biasa ya. Nah, jadi kalau kita tidak melakukan tuntutan itu yang pertama tadi apa? Ada 3 tadi. Menyangkal diri. Menyangkal diri. Kedua, memikul salib. Ketiga, Mengikut Yesus. mengikut Yesus. Nah, 3 hal ini kalau tidak dilakukan, maka kita kehilangan nyawanya, berarti kita binasa. Dan kedua kita malu, nanti malu ya, yang akan dipermalukan ya. Nah, mau dipermalukan enggak? Tidak. Nah, kalau enggak mau dipermalukan, lakukanlah 3 tuntutan tadi itu ya. Oke, sekarang baru masuk ke interpretasi. Ayo. Ya, sudah ketemu. Sekarang pertanyaan berikutnya. Mengapa Yesus tidak mau menanggapi niat baik Petrus? Karena apa yang dipikirkan Petrus itu bukan ya, dia adalah bukan manusia. Ya, betul ya. Nah, jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Petrus itu sebenarnya niat baik ya. Ya. Ya, tidak boleh Yesus itu mati, Tapi dia harus baik hidup. menurut Ya. manusia belum tentu baik menurut Tuhan. Ya, itu dia. Jadi, nah di sini sebenarnya Yesus mau menunjukkan, perhatikan ya, jelas rahasia keteguhan komitmen Yesus untuk tetap dia mati dan bangkit. Nah, jadi itu. Jadi menolak niat baik dari Simon Petrus ya. Jangan kau mati, jangan kau menderita ya. Nah, itu niat baiknya Petrus, tetapi Yesus tidak mempengaruhi dengan itu. Ya, tidak pengaruh dengan hal itu. Yesus tetap harus mengikuti ya apa yang sudah ya apa yang dikehendaki Bapa untuk dia lakukan, itu harus mati dan bangkit ya. Sekarang perhatikan apa artinya menyangkal diri, memikul salib. Apa artinya menyangkal diri? Apa arti menyangkal diri, memikul salib, mengikuti Yesus? Ayat 34 itu. Nah, menyangkal diri apa artinya? Menanggal. Hah? Menyangkal. Menyangkal diri. Ayo. Mampu menguasai diri. Menguasai diri. Terus menyangkal diri. Ayo Bu. Menyangkal. Menanggalkan. Meninggalkan hal dunia. Ya sama itu meninggalkan, menanggalkan diri daripada perbuatan dosa. Dan mengikut Yesus. Menyangkal diri itu dulu. Menuruti keinginan daging. Menyangkal diri. Ada lagi yang lain, bisa lihat. Menyangkal diri itu apa? Sikap hidup yang menuruti kehendak Tuhan. Artinya begini, kalau menyangkal diri itu kita tidak hidup lagi dalam kehendak kita. Ya. Kita tidak hidup lagi sesuai dengan keinginan kita ya, yang bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita harus menyangkal diri kita, ketergantungan kita, kekuatan kita kepada diri sendiri, kepada kemanusiaan kita, ataupun
apa kata namanya ya, penting lagi itu. Nah, manusia itu kan biasanya dia supaya merasa dihargai, dihormati, dia melakukan sesuatu itu apa? Ya, untuk kebanggaan. Nah, itu harus disangkal, tidak boleh. Jadi hanya mendatangkan kemuliaan bagi itu Tuhan. Maka dikatakan jangan mencuri kemuliaan Allah. Itu ya. Manusia butuh dihargai, manusia butuh dihormati, manusia butuh ditinggikan, itu sifat manusia. Ya, sifat manusia seperti itu. Ya, apalagi dia kaya ya punya jabatan yang lain. Nah, itu tidak boleh itu menjadi suatu dasar dia untuk dihargai, dihormati, harus menyangkal diri. Ya. Harus Yesus di atas segalanya. Nah, kalau memikul salib itu udah artinya itu penderitaan. Ya. Berarti kita siap untuk menderita. Menderitanya bukan karena dosa, tapi menderitanya karena iman kepada Yesus. Mungkin kita dikucilkan, mungkin kita direndahkan, ya seperti itu oleh orang lain yang tidak percaya kepada Yesus gitu. Jadi siap untuk menderita. Ya, siap untuk menderita. Baru kita mengikuti Yesus. Berarti mengikuti Yesus itu bukan ikut-ikutan. Ya, namanya mengikut berarti komitmen. Sekali percaya kepada Kristus, selama-lamanya percaya sampai akhir hidup, akhir hayat kita harus terus mengikuti Yesus. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Apapun alasannya ya. Nanti ada seorang anak muda kaya raya, baik orangnya, tapi beda agama, mau? Tidak. Benar. Dianya mau sama Ya. Krisno. Ujung-ujungnya Kristus. Terus si Widar nanti ada yang anak muda, dia datang pakai mobil Mercedes Benz. Terus Belum selesai diceritain. ya. Nah, tapi dia agama lain. Nah, padahal orangnya baik. Nah, Widar bilang, "Wah, masalah keselamatan nanti aja, nikmati aja kegantengannya, punyanya." Apa seperti itu? Tidak. Ya, jadi harus komitmen untuk tetap percaya kepada Yesus sekalipun ada godaannya, goda yang menyenangkan. Oke, sekarang kita aplikasinya. Seringkanlah komitmen Anda dalam pelayanan sekarang ini. Sharing, ayo bersama-sama. Ya, sharing. Ya, Ku mau setia sampai akhir, setia ngapain? melayani seumur hidupku. Nah, terus apa lagi? Nah, praktiknya sehari-hari, kemana kita membuktikan itu? Ya, kemana membuktikan itu? Setia melayani itu kita buktikan Bilang seperti tadi, apa? berdoa, beribadah, bilang. Ya betul, kalau KTB ya ingat kita ikut KTB. Kalau ada 2 pengerja ikut 2 pengerja. Jangan cari duit terus-terusan kan sampai larut malam gitu ya. Nah, itu namanya komitmen. Oke ya. Nah, ya. Oke, jadi komitmen itu harus adanya namanya apa? Korban waktu, korban tenaga, ya, pikiran semuanya. Itu namanya komitmen, ya. Kalau sedikit sakit ya juga harus dilawan, kecuali sampai harus tergeletak tidak bisa lagi. Nah, beda itu. Ya, tetap harus komitmen ya. Nah, sekarang pertanyaannya di aplikasi, apakah yang menghalangi komitmen pelayanan? Apa yang menghalangi komitmen pelayanan? Kesibukan. Kesibukan. Sibuk nanti aja kan masih ada Kamis depan KTB. Nah, kan? Gojek. Kemalasan. Malas. Terus apa lagi? Apa lagi? Keinginan. Ya, maksudnya ingin ke sama aja ya. Kemalasan. Keinginan pacar. Ya, lebih memilih untuk apa? Pacaran. Lebih memilih untuk jalan-jalan. Lebih memilih untuk pergi ke Monas. Kesenangan. Nah, atau lebih memilih jalan-jalan ke mall, gitu kan? Nah, dan yang lain sebagainya. Nah, itu bisa menjadi penghalang bahkan mengagal. Sudah KTB ini hari ini. Udahlah, nanti KTB masih hari Kamis, kita pergi dulu kemana?
Makan dulu, makan. Nah, akhirnya tidak jadi KTB. Nah, itu ya tantangan-tantangan seperti itu. Ya, banyak hal lah ya. Ya, acara-acara yang mungkin harus kita hadiri. Nah, itu ya. Oke, tadi harus diperhatikan loh. Lalu sekarang bagaimana caranya kita mengatasi setiap tantangan yang ingin menggagalkan komitmen kita? Ayo. Apa? Bagaimana cara mengatasi? Ya, mengatasi. Dilawan. Mengutamakan Tuhan. Hah? Ya hidup di dalam kehendak Tuhan lah, itu mengatasinya. Menguasai diri. Mengendalikan diri. Kehendak Tuhan. Bagaimana mengatasinya? Mengutamakan. Ya, bertanggung jawab ya, katakanlah iya jika iya. Itu ya. Tidak ya kalau tidak. Ya, jadi begitu harus Kalau ada nggak bisa, nggak suatu usah ngomong. ya, jadi harus kita katakan iya di atas iya, ya, begitu. Jadi harus komitmen ya. Nah, seperti Mbah itu ada komitmen untuk jalan latihan supaya sembuh. Nah, jadi ya begitu ya. Nah, memang sakit, tapi kalau ada komitmen, rasa sakit itu bisa menjadi kesembuhan, berubah jadi kesembuhan. Jadi harus banyak latihan jalan ya. Oke, puji Tuhan. Dan kita melakukan komitmen itu tentu tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri, ya. Harus dengan kekuatan dari Tuhan. Karena itu berdoa, bersyukur kepada Tuhan, ya. Pertama, ingatlah ketika kita dipanggil pelayanan itu suatu anugerah yang luar biasa. Ya, yang kedua itu adalah suatu kesempatan yang harus kita kerjakan dan tidak pernah terulang. Dan yang ketiga, bahwa pelayanan itu adalah memiliki nilai yang kekal. Ya, nilai yang kekal. Itu, kalau kita melayani itu menjadi investasi kita di sorga. Ya, investasi sorga, yaitu mengumpulkan harta di sorga. Puji Tuhan, mari kita berdoa supaya Tuhan menyertai memimpin kita untuk melakukan apa yang menjadi komitmen kita agar tetap mantap dalam komitmen pelayanan. Coba katakan kepada diri sendiri, aku mau berkomitmen untuk melayani Tuhan. Aku mau berkomitmen untuk melayani Tuhan. Ya, pimpin aku Tuhan, Pimpin aku Tuhan. agar aku tetap mantap dalam komitmen pelayanan. Dalam komitmen pelayanan. Amin. Hanya 3 orang ya. Oke, baik. Mari kita bersama-sama memiliki komitmen untuk pelayanan ya. Berikan persembahan yang terbaik. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi kita. Sekali lagi, marilah kita memiliki komitmen di dalam pelayanan ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.